Baik, salam semua. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 dari ayat 29 sampai ayat 40 yang merupakan lanjutan khotbah yang telah kita dengar. Ini merupakan khotbah dari Rasul Petrus tatkala rasul-rasul dan semua pengikut Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Tema khotbah kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai ayat 40 berbunyi, khotbah Rasul Petrus berpusat pada Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Khotbah Rasul Petrus berpusat pada Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dalam pasal 2 ayat 29 sampai ayat 40 ini merupakan jawaban yang ketiga dari Rasul Petrus terhadap ejekan, olokan, sindiran yang disampaikan oleh beberapa orang kepada murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu menerima Roh Kudus dan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan yang didengar dalam berbagai macam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua kalangan yang datang dari berbagai macam suku, bangsa, dan bahasa. Untuk memahami konteks pasal 2 ayat 29 ini sampai ayat 40, kita harus kembali kepada konteks pasal 2. Di mana pada saat itu murid-murid berbicara dan berkata-kata dan berdiskusi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pasal 2 ayat yang ke-11. Dan tatkala ada dari mereka yang tercengang-cengang dan kaget dan merasa heran, tetapi ada beberapa yang lain yang kaget dan menyindir atau mengolok akan apa yang dibuat oleh murid-murid. Peristiwa sindiran inilah yang menjadi dasar Tuhan lewat Roh Kudus menggerakkan Petrus yang sebelumnya takut, yang sebelumnya mengunci pintu dengan teman-temannya di dalam rumah, tetapi di bawah pimpinan, bimbingan, dorongan, arahan dari Roh Kudus, Petrus bangkit berdiri tanpa takut dan memberikan jawaban atas sindiran dari orang-orang tertentu itu. Jawaban yang pertama yang telah kita mendengar beberapa minggu yang lalu, dia katakan bahwa apa yang terjadi saat ini bukan karena mereka sedang mabuk,
karena baru jam 9 pagi, tidak mungkin orang mabuk pada jam pagi itu. Dan yang kedua, ini terjadi karena pemenuhan janji dari Tuhan, sebagaimana tercatat di dalam kitab Yoel. Itu merupakan argumentasi jawaban pertama, sehingga Rasul Petrus mengangkat dan mengutip Yoel pasal 2, bahwa apa yang terjadi ini adalah pemenuhan, penggenapan janji Allah yang telah Tuhan Allah katakan pada zaman perjanjian lama lewat Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus akan turun kepada bangsa Tuhan, kepada umat Tuhan, dan bahwa anak laki-laki, anak perempuan akan menerima Roh Kudus. Dan inilah penggenapannya. Setelah itu dalam ayat yang ke-22, argumentasi yang kedua dia sampaikan kepada mereka bahwa janji Roh Kudus ini datang itu diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus datang untuk menolong, menggerakkan, membimbing umat Tuhan untuk melihat bahwa Tuhan Yesus yang adalah Allah dan menjadi manusia itulah juru selamat, itulah Mesias, itulah Tuhan. Maka Petrus mengarahkan khotbahnya pada ayat 22 sampai ayat 28. Berbicara tentang Tuhan Yesus yang lahir, yang hidup, yang menderita, yang mati, yang disalibkan oleh mereka dan yang dibunuh oleh mereka, tetapi dibangkitkan oleh Bapa di surga. Dan jawaban ini dia kembali ke Alkitab lagi dengan mengutip Mazmur 16. Jadi dari khotbah ini kita belajar bahwa Rasul Petrus di dalam berkhotbah dia selalu kembali ke Alkitab. Dia kembali ke Yoel, sekarang dia kembali ke Mazmur 16 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah dia mengutip Mazmur 16, bagian ketiga dia mulai dengan berkata begini. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Ini merupakan argumentasi dia yang ketiga, yang merupakan kesimpulan untuk menggiring mereka melihat bahwa Tuhan Yesus ini adalah Tuhan. Dia ini adalah Mesias yang dijanjikan. Mesias yang sudah dibicarakan oleh Tuhan lewat Daud. Maka dia setelah itu mengangkat kitab Mazmur 110 sebagai bukti firman Tuhan di perjanjian lama, agar mereka mengerti akan janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Dan bagi orang Yahudi, mereka mengerti ini dengan baik. Luar biasa. Tatkala dia mengatakan poin ini dari ayat 29, tatkala dia katakan saudara-saudara, dia menghargai mereka sebagai saudara mereka sendiri, sebagai sama saudara. Orang-orang Yahudi ini yang telah membunuh Tuhan Yesus, dalam poin pertama dan kedua dia begitu tajam mengatakan bahwa kamu telah membunuh dia, kamu telah menyalibkan dia. Dan kemudian dalam poin ketiga dia katakan saudara-saudara. Dia melihat mereka sebagai saudara sedaging saudara. Dia melihat mereka sebagai saudara orang Yahudi, orang Israel. Dia menghargai mereka. Supaya mereka jangan melihat dia sebagai musuh, tetapi mereka boleh melihat bahwa maksud dia sampaikan kata-kata ini karena dia mengasihi mereka.
Maka dia katakan, saudara-saudara. Saudara-saudara orang Yahudi. Hai saudara-saudara orang keturunan Israel. Dia mau supaya mereka perhatikan dia bahwa meskipun dia mengangkat kebenaran dan statementnya begitu tajam, dan pernyataan dia kepada mereka bahwa mereka lah yang membunuh dan menyalibkan Tuhan Yesus, dia masih mengatakan kepada mereka, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Saya melihat bahasa aslinya dikatakan tentang aku boleh berkata-kata dengan terus terang. Itu bisa diterjemahkan dengan katakan, aku mau katakan kepadamu dengan berani, with a boldness and freedom. I'm going to tell you this with boldness and freedom. Saya menggali kata ini untuk melihat betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan di dalam Petrus dalam menyampaikan khotbah tentang Tuhan Yesus ini. Kenapa kata ini sangat penting bagi saya? Karena Petrus sebelumnya di dalam sejarahnya yang takut, bahkan sebelumnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, berarti dia takut mati, berarti dia takut dihukum. Petrus yang bersama-sama dengan teman-teman para murid yang lain tatkala Tuhan Yesus mati, mereka sembunyi diri, kunci diri, lockdown themselves inside the house. Pintu-pintu mereka kunci karena mereka takut pada orang-orang ini. Tetapi justru tatkala Roh Kudus bekerja, tatkala Tuhan bekerja dalam hatinya, dia yang sebelumnya takut, menyangka dan mengunci diri, sekarang dia bilang, saya mau sampaikan kepada kamu saudara-saudara with boldness, dengan berani. Jadi saudara lihat di sini, ini bukan Petrus punya hebat. Petrus sekarang berani bersaksi, berani menyampaikan firman Tuhan, berani bersaksi tentang Tuhan Yesus, bukan karena kehebatannya, tapi karena Roh Kudus datang. Makanya dia bilang di sini, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang. Dalam bahasa asli tadi saya katakan, saudara-saudara, saya mau katakan kepadamu dengan berani dan dengan bebas, with boldness and freedom. I'm going to tell you and teach you and preach to you about Jesus. Yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Daud. Makanya dia start dari Daud. Bukan Daudnya yang menjadi fokus, tetapi kata-kata Daud yang Tuhan pakai itu di dalam Mazmur 110 dan Mazmur 16. Itulah yang menjadi fokus, yang nanti mengarah kepada Tuhan Yesus. Makanya dia katakan, saya berkata-kata dengan berani terus terang kepadamu tentang Daud. Daud itu kan bapak kita, kamu semua tahu itu. Dan orang Yahudi mengerti kalau sudah bicara Daud itu berarti bicara tentang orang tua leluhur bapaknya. Makanya dikatakan tentang Daud, bapak kita itu sudah mati, kuburnya masih ada. Dan saya pelajari bahwa Daud itu mati justru pada hari Pentakosta menurut informasi. Dan sekarang Petrus berdiri dan berkhotbah juga pada hari Pentakosta, dan Roh Kudus datang pada hari Pentakosta dan luar biasa berbicara kembali tentang apa yang Daud bicara. Apa yang Daud sampaikan. Jadi fokus di sini saudara-saudara, meskipun Petrus berbicara tentang Daud, tetapi tujuannya bukan Daudnya yang hebat, tetapi arahnya kepada Tuhan Yesus. Arahnya kepada Tuhan Yesus. Makanya kita lihat di sana, dia katakan Daud itu bapak kita itu sudah mati, sudah dikuburkan. Daud itu tidak bangkit. Tetapi Daud yang sudah mati itu, pada waktu dia masih hidup,
Dia bicara tentang Tuhan Yesus. Dia bicara sebagai nabi. Maka di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ia adalah seorang nabi, ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas taktanya. Jadi poin daripada Rasul Petrus di sini menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang begitu banyak, termasuk mereka yang telah membunuh Tuhan Yesus, menyalibkan Tuhan Yesus, mereka harus mengerti bahwa leluhur mereka, bapa mereka, yaitu Raja Daud yang adalah nabi itu, dia mengetahui tentang Tuhan Yesus ini, apa yang akan Tuhan buat, janji Tuhan tentang kedatangan Mesias Tuhan Yesus itu. Maka dikatakan di sana Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud. Ini sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Janji Tuhan tentang kedatangan juru selamat, tentang kedatangan Mesias, seperti tercatat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-13. Daud sudah tahu, Daud sudah melihat ke depan sebagai nabi. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh bangsa Yahudi, oleh orang-orang Israel. Latar belakang dari Mazmur 16 dan Mazmur 110. Jadi Tuhan mau membuka mata mereka supaya mereka yang sebelumnya telah menyalibkan Tuhan Yesus dan membunuh Tuhan Yesus mengerti bahwa apa yang Daud katakan itu mengarah kepada Tuhan Yesus. Apa yang Daud bicara tentang Mesias yang akan datang itu, itulah Tuhan Yesus. Yang akan duduk di atas takhta Daud, itulah Tuhan Yesus. Makanya dijelaskan lebih dalam ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan. So David as a prophet could see for the future. Bisa melihat ke depan dan dia berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya dalam Mazmur 16 itu jelas. Dia berbicara bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Itu maksudnya Mesias, orang kudus itu Mesias, yaitu Tuhan Yesus itu, dia mati tapi dia akan bangkit. Ayat ini harus dimengerti oleh orang Yahudi. They must understand that so that they can repent from the sins. Tujuannya supaya mereka mengerti dan bertobat dari dosanya yang telah menolak bahkan membunuh Mesiasnya sendiri. Sementara berita tentang Mesias itu sudah dijelaskan oleh Nabi Daud dari Mazmur 16. Dan setelah itu dia akan bicara lagi dari Mazmur 110. Rasul Petrus berbicara tentang apa yang Daud katakan itu. Dia telah melihat jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus lahir, dia sudah lihat. Bahkan dia sudah mengerti bahwa Mesias ini akan mati dan akan bangkit. Itulah pekerjaan Nabi. Nabi melihat ke depan. Maka orang-orang Yahudi harus mengerti ini. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ini merupakan penjelasan Rasul Petrus
kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel pada waktu itu untuk mengerti arti Mazmur 16 dan kemudian Mazmur 110. Jadi saudara dan saya dalam mengerti akan ayat ini, kita harus memahami apa yang dimaksud oleh Tuhan lewat Rasul Petrus dalam menjelaskan dan mengkhotbahkan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Agar mereka mengerti ini dengan baik. Sehingga mereka menjadi sadar dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan mati terus, tetapi dia akan bangkit. Dia akan hidup kembali. Ini sudah dilihat oleh Daud jauh sebelum. Dan bagi orang Yahudi, mereka belajar tentang Mazmur ini. Dan bagi orang Yahudi, setelah mereka belajar tentang Mazmur yang berhubungan dengan Mesias ini, mereka semua mengharapkan kedatangan Mesias itu. Mereka semua mengharapkan agar Mesias yang Tuhan Allah janjikan itu datang dan menolong mereka meneruskan kerajaan Israel. Sayangnya bagi mereka pada waktu itu, pemahaman mereka yang dimaksud kedatangan Mesias yaitu Mesias yang bersifat politis. Mereka menunggu Mesias atau raja atau pemimpin yang bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan kekuasaan Romawi. Sehingga tatkala Tuhan Yesus datang, mereka itu menghargai dia sebagai seseorang yang punya kuasa, tetapi mereka berharap Tuhan Yesus bisa melepaskan mereka dari kuasa Romawi. Itu pemahaman orang Yahudi. Mereka tidak melihat cara Tuhan bekerja. Mereka tidak melihat maksud Tuhan dengan kedatangan Tuhan Yesus, kedatangan Mesias ini. Bahwa Mesias datang ini tidak berbicara tentang kerajaan politis, tidak berbicara tentang negara di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus datang untuk kerajaan Allah. So this is something different that they must understand. The point of the psalm is not about physical, worldly kingdom, but this is talking about spiritual kingdom. So they must understand the meaning of the coming of our Lord Jesus Christ. Mereka harus mengerti apa maksud kedatangan Mesias itu. Mesias itu datang bukan untuk mengangkat dan mengeluarkan mereka dan melepaskan mereka dari kekuatan politis Romawi. Tetapi agar mereka dilepaskan dari kekuasaan dosa dan maut dan iblis. So this is the point. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, murid-murid sendiri juga masih belum paham tatkala Tuhan Yesus berbicara dengan mereka sebelum dia naik ke surga. Mereka masih tanya-tanya ke dia, Tuhan, apakah engkau akan memperbaiki, akan merubah, akan memajukan kerajaan Israel? Jawab Tuhan Yesus, waktu dan saatnya itu bukan urusanmu, tapi itu urusan Bapa. Tetapi Bapa akan menurunkan Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh ujung bumi. Ini yang dimaksud. Ini maksudnya kerajaan rohani, kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel bersifat politis. Maka yang dikatakan di sini dalam ayat-ayat ini, tatkala Rasul Petrus berbicara tentang Tuhan Yesus yang mati dan yang bangkit dan yang dilihat dan disampaikan oleh Daud, ini bukan berbicara tentang Mesias politis.
Ini bukan berbicara tentang seorang yang diurapi untuk jadi pemimpin politis, tetapi berbicara tentang seorang Mesias yang rohani. Mesias rohani inilah yang akan duduk di takhta kerajaan Daud, yang merupakan keturunan dari Daud, yang akan menjadi Tuhan dan Mesias. Makanya untuk menolong mereka memahami akan janji Allah, akan kedatangan Tuhan Yesus, akan bukti bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, bahwa Tuhan Yesus adalah yang dijanjikan, bahwa Tuhan Yesus adalah yang diurapi, maka dia di bawah bimbingan Roh Kudus mengutip lagi firman Tuhan dari Mazmur 110. So he quoted from Psalm 110 in order to open their mind so that they can understand the meaning of the prophet David. The meaning of Psalm 110. Dia angkat itu supaya mereka mengerti apa maksud Tuhan yang Tuhan katakan lewat Daud dan yang telah Tuhan janjikan di dalam 2 Samuel itu. Bahwa lewat keturunan Daud akan menurunkan anaknya dan akan duduk di atas takhtanya, dan takhta kerajaan dari Daud itu tidak akan habis, tidak akan selesai, but becoming a forever kingdom, and nobody can destroy him, but he is going to be the victory forever and ever. Ini maksudnya. Nah, saudara dan saya hanya bisa memahami ayat ini dengan melihat apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus dalam menjelaskan kepada bangsa Yahudi waktu itu, kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi waktu itu, yang harus paham arti kedatangan Mesias dan siapa itu Mesias sebenarnya. Maka Mesias dikatakan di sana, Mesias yang dijanjikan itu, yang duduk di takhta Daud itu, itulah yang kamu bunuh, itu yang kamu salibkan. Itu dia sebenarnya Mesias itu. Tapi kamu sendiri tolak dan bunuh dia. Tetapi sebelumnya Mesias yang dijanjikan ini telah disampaikan oleh Daud, Bapa kita, Nabi kita, bahwa dia itu tidak akan mati terus, tapi dia akan bangkit. Dia akan hidup. Dan dalam kebangkitannya itu, kami saksinya. We are the witnesses of his resurrection. Maka saudara lihat di sana ayat ke-32, Yesus inilah, Mesias inilah, Tuhan inilah yang mati itu tetapi dibangkitkan, dan kami ini saksi. Meskipun ada di antara kamu pemimpin-pemimpin yang sengaja memutarbalikkan itu, tetapi kamu tidak bisa lawan kebenaran karena kami saksinya bahwa dia itu Mesias, dia itu mati tapi dia itu bangkit, dan kebangkitan itu benar. Dan di sini saudara-saudara, ini satu keberanian yang luar biasa. Di bawah pimpinan Tuhan, di bawah bimbingan dan arahan dan dorongan Roh Kudus, sehingga Petrus berani berdiri dan menyampaikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus. This is amazing. Why? Because Peter was so afraid, but now he's so brave, stood up and preached about the resurrection of our Lord Jesus Christ. Dia berani berdiri menjadi saksi. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kamu tatkala Roh Kudus itu turun dicurahkan kepadamu, engkau akan dapat kuasa dan engkau akan menjadi saksiku. Inilah bukti kehadiran Roh Kudus membuat Petrus menjadi berani, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Makanya dia bilang apa? Ayat ke-31 dikatakan di sana tentang kebangkitannya, dan ayat 32 dikatakan Yesus ini yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami adalah saksinya. We are the witnesses.
Dengan pernyataan ini saudara-saudara sekaligus membuktikan bagaimana Tuhan Yesus di bawah Roh Kudus merubah hati Petrus yang sebelumnya hanya bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih filia philos yang emosional. Sekarang dengan berani dia mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih agape yang rela mati demi Tuhan Yesus. Berani berkhotbah di depan orang-orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus. Berani berkhotbah di depan orang-orang yang sebelumnya dia takut. Berani berkhotbah di depan pemimpin-pemimpin yang menyusahkan, yang menghina dan mengolok. Bahkan yang dia sebelum juga takut kepada pemimpin-pemimpin ini, sekarang dia berani berkhotbah. Dia berani berkata bahwa saya bersama dengan teman-temanku ini, kami murid-muridnya, kamilah saksinya. Anda mau bunuh kami, kami siap mati. Anda mau penjarakan kami, kami siap ke sana. Kami rela karena kami saksinya. Kenapa bisa ini? Karena Roh Kudus, karena Tuhan merubah Petrus. This is amazing. So you can learn from here that you and me cannot do anything. But when God comes and when God help you, when God move you, you can do anything because of the power of our Lord Jesus Christ, of the power of the Holy Spirit. Tatkala Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita yang penakut-penakut, kita menjadi berani. Kita tidak bisa bicara, kita bisa bicara. Kita yang sembunyi, kita menjadi keluar dan sampaikan firman Tuhan. Ini kenapa? Karena Tuhan, karena kehebatan Tuhan. Petrus ini jadi hebat, jadi berani sampai katakan, kami saksinya, kami tidak takut, kami tidak mau kunci diri, kami siap mati. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja di dalam Petrus. Kamilah saksinya. Tatkala dikatakan kami adalah saksinya, ini sekaligus merupakan jawaban dan reaksi dan action daripada Petrus di dalam memberi makan kepada domba-domba Tuhan Yesus. Saudara ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di pantai Galilea, Danau Galilea. Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tuhan Yesus katakan, feed my lambs. Berilah makanan rohani kepada domba-dombaku yang masih muda. Feed my lamb. Bahasa Indonesia katakan gembalakan, tetapi dalam bahasa asli katakan kasih makan rohani. Lamb itu bukan domba tua, tapi domba yang masih muda. Sehingga di sini saudara lihat, ini domba-domba yang masih muda, orang-orang Yahudi yang menjadi pendengar khotbah ini, inilah domba-domba yang masih muda. These are the lambs that so young that need the word of God to understand who Jesus is, and they must believe in Jesus as their Lord and as their Messiah. So you see here, now at this time Peter is feeding the lambs. Dengan menyatakan semua ini, Petrus berdiri dan memberi makan makanan rohani kepada domba-domba Tuhan Yesus. Kami adalah saksinya bahwa sesudah ia ditinggikan di tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Dia melanjutkan kalimat ini untuk mereka mengerti bahwa Dia yang telah mati dan telah bangkit itu, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Tapi Dia dibangkitkan oleh kuat kuasa Allah. Dan oleh karena itu, tatkala Dia di sana, Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Seperti yang dijanjikan sebelum. Jadi ayat ini Rasul Petrus mau katakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa Tuhan kita dan Tuhan mereka ini adalah Allah yang berjanji dan memenuhi janjinya.
Dan bahwa Allah yang memenuhi janjinya dengan memberikan Mesias itu yang mati, tetapi Mesias yang mati itu dibangkitkan. Dan saya catat di sini satu statement yang luar biasa. Dikatakan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus. Kata tangan kanan Allah itu adalah ekspresi dari orang-orang pada waktu itu yang menunjukkan kuasa. Bahwa Tuhan Yesus yang mati itu sebagai manusia, dia bangkit dan ditinggikan oleh kuat kuasa Allah. Dan oleh karena itu dia ditinggikan, dia kembali ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Dengan demikian, ini merupakan jawaban kepada orang-orang Yahudi bahwa supaya kamu tahu kami ini tidak mabuk, tapi kami ini bisa begini dan berbicara tentang Allah punya hebat dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kedatangan Roh Kudus ini adalah merupakan hasil dari janji, penggenapan janji. Dan ini akibat Tuhan Yesus itu ditinggikan. Dia ada duduk di sebelah kanan Allah itu, memegang semua kuasa di surga itu. Makanya Roh Kudus turun. Makanya sekarang kita nikmati pekerjaan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Kita dapat Roh Kudus ini akibat Mesias naik ke surga. Akibat Mesias ada di sana. Bagi orang Yahudi mereka harus paham itu. Sehingga jangan kamu olok kami. Jangan kamu hina kami. Ini peristiwa bukan kemabukan. Tetapi ini adalah pekerjaan Allah. Ia ditinggikan oleh tangan Allah. Allah sendiri mengangkat dia dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita pada saat ini. Dan inilah yang kamu lihat dan dengar hari ini. So you see today, you see now, this is the fulfillment of the promise of God. But at the same time, this happened because the Messiah who was died but resurrected and ascend to heaven so that the Holy Spirit may be coming and pull down that you can see now. Engkau bisa lihat sekarang ini akibat dari pekerjaan Allah dan penggenapan janji Allah. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena penggenapan apa yang dikatakan oleh Daud. Makanya dia lanjut di sana, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Jadi saudara lihat di sini, Daud tatkala dia berbicara dari Mazmur 110 itu bukan dia bicara tentang dirinya. Tapi dia berbicara tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dan ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Allah. Orang Yahudi harus paham ini supaya mereka tahu bahwa yang dimaksud dari Mesias itu itulah Tuhan Yesus. Makanya tatkala Tuhan Yesus masih ada, dia berbicara dengan orang-orang Yahudi dan dia tanya tentang Mesias itu dan dia berbicara tentang Mazmur 16, mereka tidak bisa jawab. Mereka katakan bagaimana dia bisa berkata begitu? Karena Tuhan Yesus tanya tentang siapa itu Mesias di dalam Matius pasal 22 ayat 43, apa yang dimaksud oleh Daud dalam Mazmur 110. Maksud Tuhan Yesus supaya mereka mengerti bahwa dialah Mesias. Dialah anak Daud sekaligus Tuan dari Daud. Dia tanya mereka apa maksud itu? Masa Daud
Kok dia bicara anaknya menjadi tuan dari Daud. Tatkala Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan dalam Yohanes pasal 4, di situ perempuan itu menjawab Tuhan Yesus, apa yang engkau tahu tentang Mesias? Dia katakan kepada Tuhan Yesus, saya mengerti bahwa suatu saat Mesias itu akan datang. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bilang, I am he, sayalah dia itu Mesias. Jadi Tuhan Yesus juga sendiri sudah menyatakan bahwa dia itu Mesias. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau menerima dia dan menolak. Nah, sekarang inilah kesempatan emas bagi Petrus untuk menyatakan kepada mereka bahwa Mesias yang engkau bunuh itu, yang engkau salibkan, itulah Mesias itu. Yesus itulah Mesias. Dia itulah yang dimaksudkan dalam Mazmur 110. Tatkala Daud berkata bahwa Tuhan telah berfirman kepadaku, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini bukan untuk Daud. Kenapa? Karena Daud mati. Kenapa? Karena Daud tidak bisa terus sampai mengalahkan seluruh musuh-musuhnya. Hanya ada Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan yang bisa duduk di atas takhta Daud itu, yaitu Yesus, yang bisa duduk di sana dan melangsungkan kerajaan Daud itu sampai selama-lamanya, dan yang bisa mengalahkan semua musuh-musuh. Bahkan dikatakan dalam Mazmur yang ke-110, dia bilang apa? Duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini satu ekspresi yang sangat luar biasa. Ini satu ungkapan yang sangat luar biasa dalamnya. Saya mencoba memahami arti ini. Ternyata pada saat itu tatkala satu raja dengan pasukannya mengalahkan musuh, tatkala mereka kalahkan musuh, mereka ungkapkan dengan kata ini, bahwa musuh itu menjadi tumpuan kaki. Artinya musuh itu ada di bawah kaki daripada raja yang menang. Ini menunjukkan kemenangan. Tatkala orang yang kalah itu, mereka ada di bawah kakinya, dan kaki raja yang menang menginjak leher orang raja-raja yang kalah itu. Itu maksudnya, menjadi tumpuan kaki daripada musuh. Luar biasa. Itu berarti kuasa dan kekuatan musuh itu tidak bisa bergerak, karena lehernya diinjak oleh raja yang menang. Jadi tatkala dikatakan duduk di sebelah kanan sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu, itu berarti Tuhan Yesus sebagai Mesias, dialah yang menang. Ini ungkapan kemenangan, bahwa Mesias ini dia menang dan dia menginjak leher dari musuh-musuhnya. Ini berarti menunjukkan tentang Tuhan punya kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan atas maut. Kekuatan maut tidak bisa lagi Tuhan Yesus sudah injak. Hai maut, di mana sengatmu? Tuhan Yesus mengalahkan. Ini ungkapan ini harus menjadi ungkapan sukacita bagi orang Yahudi, tapi juga kepada saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus ini, karena dialah Mesias yang dijanjikan itu. Dia sajalah yang bisa menginjak leher dari musuh, dari iblis, dari setan, dari maut. Dia ini, dan memang dia buktikan kemenangan. Makanya itu Mazmur 110 ini harus dipahami oleh orang Yahudi yang merupakan domba-domba Tuhan Yesus pada waktu itu, tetapi juga bagi kita yang selanjutnya. Maka dikatakan bahwa janji itu juga kepada kamu dan anak-anakmu. Saudara dan saya ini yang percaya Tuhan Yesus, kita di dalamnya, kita adalah orang-orang yang menang. We are more than conquerors. Kita lebih dari pemenang-pemenang, karena Tuhan Yesus yang menang, yang telah menginjak musuh-musuhnya. Karena dia itulah yang mampu dan menang, dia ini menjadi bukti bahwa dia memang Lord, dia adalah Mesias. Makanya saudara lihat di sana dalam ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel, seluruh orang Yahudi, hai orang Israel, kamu harus mengerti, kamu harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Mesias.
You see that the proof? Itu merupakan bukti terakhir, itu merupakan kesimpulan, itu merupakan conclusion. So you see now, you have to understand that the one that you put on cross, the one that you kill, that Jesus, He is the Lord and Messiah. Dia ini tidak ada lagi yang lain. Jadi dia mau katakan di sini, kamu jangan tunggu Mesias yang lain lagi. Ini sudah ada, Mesias sudah jelas. Yesus inilah Mesias itu. Bapa di surga menjadikan dia sebagai Tuhan dan Mesias. Dan bukti bahwa dia adalah Mesias itu jelas. Karena Mesias itu harus datang dari turunan Daud. Mesias itu harus menderita. Saudara ingat dalam Yesaya pasal 53. Mesias itu akan duduk di atas takhta Daud. Mesias itu mati dan menang atas kematian. Mesias itu dibangkitkan. Mesias itu naik ke sorga. Dan Mesias itu ada duduk di takhta yang tinggi. Ini bukti-bukti yang luar biasa yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada yang lain. Maka ada orang Yahudi yang mendengar firman khotbah daripada Petrus, mereka mengerti dengan baik. Saudara jangan heran tatkala mereka mendengar ini. Ayat 37 katakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. So when they hear this, their heart was soft and they were so interested and they understand. And they said, what should we do, brothers? Apa yang harus kami buat? Mereka menjadi sadar karena bukti-bukti Alkitabiah, karena fakta-fakta Alkitabiah, karena bukti-bukti firman yang Rasul Petrus kasih tahu kepada mereka. Ini jelas dan ini benar. Bahwa memang Yesus itulah Mesias. Bahwa memang Yesus itulah Tuhan. Sehingga mereka pada saat itu mendengar dan bertobat. Jadi saudara lihat di sini pertobatan itu muncul bukan karena satu hal yang tiba-tiba saja, tapi pertobatan itu muncul karena ada pengkhotbahan tentang firman Kristus. Iman timbul karena pendengaran firman Kristus. Bukan pendengar tentang khotbah tentang ekonomi, bukan khotbah tentang uang, bukan khotbah tentang sosial, bukan khotbah tentang politik, tapi khotbah tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias dengan bukti-bukti firman. Makanya diangkat dari kitab Yoel, maka diangkat dari Mazmur 16, maka diangkat dari Mazmur 110. Tujuannya apa? Supaya iman mereka berdasarkan pada firman Tuhan, bukan berdasarkan pada teman, saudara, uang, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Mereka semua ini bertobat. Hasilnya jelas karena pekerjaan Tuhan lewat pengkhotbahan tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu maksudnya saudara dan saya beritakan Injil. Injil yang disampaikan itu harus berisikan tentang Tuhan Yesus, tentang hidupnya, tentang matinya, tentang menderitanya, tentang kebangkitannya, tentang naiknya, tentang kuasanya dan kehebatannya. Ini yang Yesus Petrus bicara. Petrus bicara semua back to Jesus. His focus is about Jesus. Jesus as the Lord and the Messiah. Ini maksud dia supaya mereka bertobat berdasarkan pengajaran firman, bertobat berdasarkan ayat-ayat firman. Bukan karena Petrusnya, bukan karena Daudnya, tetapi karena firman yang dikatakan oleh Tuhan lewat Yoel, firman yang dikatakan oleh Tuhan lewat Daud, firman yang dikatakan oleh Tuhan lewat Petrus. Firman Tuhan itu yang harus menjadi dasar iman, yang menjadi orang bertobat dan bertumbuh dan percaya kepada Tuhan. Maka pada saat itu hasilnya mereka menerima akan Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 38. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi semua yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, yaitu saudara dan saya. Setelah mereka, ya kita ini dan anak-anak cucu kita yang percaya, itulah bicara tentang janji Tuhan. Dan mereka mendengar perkataan itu
Kesaksian-kesaksian banyak yang diberikan. Dan Petrus katakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mereka itu semua ada 3.000 jiwa. Orang yang tercatat. Begitu banyak orang yang bertobat berdasarkan firman Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias yang dijanjikan. Saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini. Saudara dan saya bersyukur bahwa Tuhan Allah itu Dia berjanji, Dia genapi. Dia bilang Mesias datang, Mesias datang. Dia bilang Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Dia bilang Roh Kudus datang, Roh Kudus datang. Dia bilang Tuhan Yesus duduk di takhta sebelah kanan Allah, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia bilang Tuhan Yesus akan bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Ini Tuhan Allah bukan seperti politikus yang asal omong dan tidak laksanakan janji. Allah kita berjanji dan Dia laksanakan. Dan sangat luar biasa tatkala Dia katakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus, harusnya juga menjadi hiburan bagi saudara dan saya. Dia adalah Tuhan kita, itu berarti Dialah yang menguasai sorga dan bumi. Dia yang adalah Mesias, ya Dia adalah Raja. Makanya saudara ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tatkala Dia mau naik ke sorga, Dia bilang kepada murid-muridnya, kamu harus pergi memberitakan Injil. Tapi jangan takut, karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini adalah perkataan Mesias, ini adalah perkataan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan, maka Dia ada kuasa itu. Karena Dia adalah Mesias, maka Dia kuasai sorga dan di bumi. Ini harus menjadi hiburan bagi saudara dan saya. Apalagi menghadapi COVID-19. Apalagi menghadapi Corona. Apalagi menghadapi ekonomi Indonesia yang murat-marit sekarang. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Menghadapi keadaan ekonomi di dunia yang sekarang lagi kacau dan bingung. Menghadapi keadaan cuaca yang naik turun. Orang semua bisa khawatir, tapi saudara yang percaya dalam Tuhan Yesus, hari ini saudara dengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat khotbah Rasul Petrus. Dikatakan di sini bahwa engkau punya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan adalah Mesias. Tuhan dan Mesias yang punya kuasa dan punya authority di sorga dan di bumi. Dan bahwa segala sesuatu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Dan bahwa Bapa mengatur, mengontrol, memelihara, memerintah, mengemudi semua yang ada di sorga di bawah aturan pengawasan, pengontrolan Tuhan Yesus. Dan bahwa apa yang terjadi baik kekeringan, ekonomi lemah, penyakit, atau apapun yang lagi terjadi di dunia ini ada di bawah pengontrolan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Mesias. Dan kalaupun saudara sembuh, itu pun adalah dalam tangan Tuhan. Kalau saudara dalam keadaan sudah tua, saudara khawatir, ingat ada Tuhan dan Mesias yaitu Tuhan Yesus. Kalau saudara dalam keadaan takut kehilangan kerja, saudara ingat saudara punya Tuhan dan Mesias yaitu Tuhan Yesus. Kalau saudara melihat corona yang lagi menggerogoti sini sana di dunia ini, saudara ingat saudara punya Tuhan dan Mesias yaitu Tuhan Yesus. Kalau saudara dalam keadaan susah dan khawatir dan kebingungan oleh karena ekonomi atau kehilangan kerja ataupun gaji jatuh atau turun atau apapun, saudara ingat saudara punya Tuhan dan Mesias yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Yang mengatur, yang mengontrol, yang menguasai, yang memerintah. Dialah kepala gereja. Karena itulah fungsi Mesias. Itulah fungsi Tuhan. Fungsi seorang Tuhan dan seorang Mesias yaitu menjadi raja di raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Yang memimpin, yang mengatur, yang mengontrol seluruh yang terjadi di dunia ini. Makanya saudara-saudara dengan memahami ini, saudara bisa memahami apa yang terjadi di dunia ini. Dan saudara bisa menghadapi kejadian demi kejadian, peristiwa dengan peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu ragu. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Mesias dan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menginjak kepala dan leher dari musuhnya. Tidak ada satu apapun yang bisa membahayakan kita
kita kecuali izinan daripada Tuhan dan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Termasuk corona ini pun tidak akan membahayakan kita kecuali diizinkan oleh Tuhan dan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ekonomi kita juga tidak akan berbahaya kecuali tidak diizinkan oleh Tuhan yang adalah Tuhan dan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Tapi kalaupun saudara menghadapi itu, saudara akan dibangkitkan kembali, dikuatkan kembali, dan dihiburkan kembali oleh karena saudara punya Tuhan dan Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara bersyukurlah, berterima kasihlah, pujilah Tuhan kita yang mau memberikan kita Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang mau menjadi manusia, yang mau lahir di kandang yang hina, yang rela menderita, yang rela dihina, dipukul, yang rela menderita sampai di kayu salib, bahkan mati dan darahnya tercurah sebagai Mesias, sebagai Tuhan bagi saudara saya. Saudara bersyukur bahwa karena dialah maut tidak menguasai kita, musuh kita yang paling berat itu yaitu maut, dia kalahkan itu maut. Sehingga saudara dan saya tatkala menghadapi kematian pun, saudara dan saya tidak khawatir dan takut. Karena Tuhan dan Mesias kita yaitu Tuhan Yesus telah menghancurkan itu. Bahwa dia adalah Mesias itu bukan saja bangkit, tetapi dia naik ke sorga. Itulah bukti bahwa dia adalah Mesias dan Tuhan. Dan tatkala dia di surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, ekspresi duduk di sebelah kanan Allah, berarti kuasa Allah ada di dalam dia. Makanya dia bilang, to me is the power, I have the power and authority in heaven and on the earth. I have it, saya punya kuasa karena saya duduk di sebelah kanan Allah. Sayalah yang mengatur ini semua. Seluruh sejarah pribadi lepas pribadi, kerajaan demi kerajaan, negara demi negara, organisasi demi organisasi, keluarga demi keluarga, kerja demi kerja, semua itu ada dalam tangan dia. Maka dikatakan di sana dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, dia bilang apa? Aku adalah Allah, Alfa dan Omega. Saya inilah yang mengatur, mengontrol. Saya sudah ada, saya ada, dan saya akan datang. Sayalah yang maha kuasa. Saya inilah Mesias, saya inilah Tuhanmu, saya inilah kepala gerejamu, saya ini adalah raja dari kerajaan Israel. Tugas saudara dan saya yaitu percaya dan yakin dan ikut dan sampaikan berita ini kepada temanmu. Sampaikan berita ini kepada saudaramu. Sampaikan berita seperti ini kepada keluargamu. Sampaikan berita ini kepada siapa saja di seluruh penjuru bumi ini. Lewat cara apapun, offline, online, atau apapun. Saudara sampaikan supaya orang mengerti tentang Yesus adalah Tuhan dan Mesias. Supaya mereka percaya dan juga diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Itu yang Tuhan maksudkan lewat Rasul Petrus. Let's go and be his witness. Mari kita keluar dan menjadi muridnya dengan berani di bawah bimbingan Roh Kudus. Bersaksi tentang Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Mesias, yang adalah Raja dari kita semua. Tuhan berkati. Amin.